Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa buat para wanita. Temanya apa? Temanya adalah tips ketika sedang kesal sama suami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya buat yang nonton setelah ini nggak ada lagi yang marah lagi sama suaminya. Kita panggil coba Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Nah biasanya nih ya, mohon maaf istri itu suka kesel masalah masa lalu suaminya Ustadz. Nah ini bagaimana suami ya yang juga sering ngungkit masa lalu istrinya. Jadi sama aja nih. Oh jadi balas dendam Balas dia. dendam. Saling balas-balasan. Nah pertanyaannya apakah boleh kalau istri melampiaskan dengan cara belanja banyak dan beli makanan yang banyak supaya suaminya kapok marah-marah sama dia, dihabisin duitnya. Mau penjelasan Ustaz Syam. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Maswadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri daripada Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh, yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Suaminya sama-sama orang-orang soleh dua-duanya nih. Nabi Lut adalah orang pilihan Allah, Nabi Nuh juga adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua suaminya tersebut tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada istri-istri tersebut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seorang suami sesoleh apapun kadangkala juga ada yang tidak mampu untuk mendidik istrinya dalam kebaikan. Lalu jikalau ada seorang istri yang kesal terhadap suaminya, bolehkah seorang istri tersebut melampiaskannya dengan makan yang banyak dan juga belanja yang banyak? Satu, belanja itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat kecuali belanja dalam hal yang haram. Belanja sesuatu yang haram maka diharamkan pula di dalam syariat. Tapi kalau dia belanja sesuatu yang halal, misal makanannya makanan yang halal, maka halal juga belanjanya. Pakaian yang halal, maka halal juga belanjanya. Barang-barang yang halal, maka halal juga dalam hal transaksi belanjanya. Maka ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Dari mana uang belanjanya? Dari sesuatu yang halal, maka halal juga belanjanya. Tapi kalau belanjanya dari sesuatu yang haram, misal mencuri uang suami. Ada loh seorang istri yang mencuri uang suaminya. Mana itu seorang istri yang mencuri uang suaminya? Memang suaminya sudah menjatah bulanan. Nih jatahmu, ini sudah cukup segini. Karena memang segini ma'rufnya. Apa itu ma'ruf? Yang memang disepakati dari awal dan juga disepakati pada daerah tersebut. Kalau segini itu sudah banyak misalnya. Ataupun sudah mencukupi. Lalu dia tetap saja mengambil daripada tabungan suaminya untuk dia belanja. Maka ini bisa dikategorikan mencuri uang suami dan itu haram hukumnya. Jangan senantiasa mengatakan, dia kan suami saya, nanti aja di belakangan minta maaf. Kalau suaminya tidak ikhlas, tidak ridha, maka bisa berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi dari mana itu harus halal, belanja apa juga harus yang halal. Yang kedua, boleh belanja tapi jangan sampai dikategorikan oleh Al-Qur'an, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
orang bertakwa, orang beriman itu kalau dia mengeluarkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, enggak terlalu pelit juga, wa kana baina dzalika qawama, mereka di tengah-tengah sederhana, enggak berlebihan, enggak juga terlalu pelit. Karena ada juga orang punya sesuatu tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Terlalu pelit untuk dirinya sendiri, terlalu pelit kepada istrinya, terlalu pelit kepada keluarganya, sehingga yang menikmati hartanya bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi yang menikmati adalah ahli warisnya. Apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi harta abadi bagi kita. Apa yang kita belikan makanan dan kita jadikan pakaian itulah yang kita nikmati di dunia ini. Tapi akan habis, makanan itu akan jadi kotoran, pakaian itu akan usang. Tapi apa yang kita taruh, kita depositkan, kita tabung, itu sejatinya bukan milik kita. Itu adalah miliknya ahli waris kita. Maka kalau mau menikmati, belanjakan. Tapi jangan ya koturu, jangan terlalu pelit, jangan juga yusrifu, jangan juga terlalu berlebihan. Lalu ketika terjadi hal-hal demikian, ketika seorang istri kesal kepada suami, yang ditahan adalah yang haram, yang ditahan adalah yang menyakiti perasaan, yang ditahan adalah sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu muflis. Apa itu muflis? Seseorang yang merugi, seseorang yang bangkrut. Dia setengah mati sholat tahajud, sholat tarawih, puasa Ramadan, tapi habis pahalanya disebabkan apa? Disebabkan karena dia zalim terhadap pasangannya. Ada seorang istri yang zalim kepada suaminya, dan tidak sedikit juga seorang suami yang zalim kepada istrinya. Maka ketika berbelanja, jadikan belanja ini adalah sesuatu yang halal. Makanan ini adalah makanan yang halal. Dalam Islam tidak ada makanan yang pantang. Yang pantang itu adalah yang haram saja. Kalau ada seseorang yang takut makan ini karena pantangannya ini, mungkin karena dia tidak bisa mengukur tubuhnya saja. Segala yang halal itu boleh dalam Islam, asal jangan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran disebutkan tadi seorang istri Nabi Nuh, seorang istri Nabi Lut alaihissalam diibaratkan orang yang sangat merugi dan kafir. Kenapa? Sudah punya pasangan yang baik tapi tidak bisa memanfaatkannya. Jamaah Islam itu indah. Kalau sudah punya pasangan yang baik, pasangan yang loyal, pasangan yang senantiasa kasih uang belanja, Betul. jangan sampai itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, justru malah mengkhianati kepercayaan daripada suaminya. Tapi yang Wallahu namanya ta'ala. manusia begitu, nggak pernah Kenapa? puas. Takutnya begini, Astagfirullah. dikasih satu gunung emas, besok dia pasti akan minta lagi gunung emas yang Ya lain. Rabbi. Begitupun para istri, nah ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih yang lagi nonton. Ayo Bu sama-sama bersyukur dengan apa yang udah diterima ya. Betul Ustaz Syam, ya? sekali, masa keselnya belanja. Wah, bagus juga sih. Makasih Ustaz Syam, jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjut ya, waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ayara Zaina 23. Wah, ini dia. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz Maulana? Siap. Boleh. Bagaimana cara yang paling ampuh ketika sedang kesal kepada suami ya Ustadz? Apakah dengan curhat kepada Allah Ustadz? Emang bisa Ustadz langsung dapat jawabannya he. Dia gak yakin curhat sama Allah. Kepada semua Mohon wanita. izin. Saya boleh duduk? Oh, Ya, mohon izin silakan dijawab. Iya, Habib dan Saya belum duduk. Kepada semua wanita, jangan minta uang sama suami, Wah, gimana itu? tapi mintalah kepada Allah di telinga suami. Kadangkala kita ini ada kekurangan, kurang mengajak pasangan untuk dekat sama Allah. Karena menikah itu adalah ibadah. Harusnya ketika ada masalah itu kembalikan kepada Allah. Kalau dijadikan pernikahan itu, rumah tangga itu adalah ibadah, itu enak. Masalah pun jadi pahala. Masalah pun kita akan berdua untuk mencari solusi. Gimana masalahnya ini, solusinya ini, gimana jalan keluarnya. Berdua mencari, karena rumah tangga itu dipupuk, dibina, diarahkan. Mohon maaf, ingat kembali kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Karena ketika kita minta tolong kepada Allah, solusi akan diberikan oleh Allah, jalan keluarnya. Makanya tenangkan diri kita dengan ingat Allah. Libatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Kalau libatkan orang ketiga bermasalah. Nah, inilah gunanya ada saksi. Saksi nikah itu bukan hanya bertugas di meja tanda tangan. Enggak.
Tapi bisa jadi saksi itu untuk penyelesaian masalah. Karena saksi yang ditunjuk adalah orang yang bisa menjadi penengah. Dan buat kita, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, suami itu siapa pemilik suami? Pemilik suami adalah Allah. Pemilik istri adalah Allah. Maka minta sama pemiliknya. Nah, Tapi jangan berkata begini, ya Allah ambillah suamiku. jangan Berarti kau dong. doakan mati. Jangan. Tapi cara yang pertama saya senang tuh buat Mbak ya tadi ya. Minta kepada Allah. Kalau mau uang banyak atau belanja kurang, minta sama Allah di kuping suami. Jadi Makasih kalau banyak, berdoa, Ustaz. perdengarkan suara Iya. doa-doa itu. Sehingga suami berkata, ya Allah istriku mendoakan. Iya, Masya Allah. Bagus kalau kita berdoa dikencengkan. Iya, makasih. Dikencengkan biasa aja kali. Silakan Ustaz Ana, dikencengkan apa kan. Kita lanjut lagi nih. Wah, jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pertanyaan yang berikutnya. Wah, ini ada dari Nada Yasmin _ Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib Usman, apakah dengan berdiskusi dan saling memberi nasihat satu sama lain bisa meredam kekesalan terhadap suami, Habib? Biasanya kalau dibahas lagi malah tambah kesel, Bib. Nah, ini kita coba tanya nih sama guru kita Habib Usman nih, gimana nih? Katanya diskusi bisa bikin ketenangan, tapi kalau dibahas lagi bukan ketenangan datang, makin kesel katanya dia bilang. Mohon izin. Fadhal, Habib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiskusi, berdialog terhadap istrinya, menceritakan segala sesuatunya, setiap terjadi permasalahan apapun dan keributan atau apapun dibahas lagi. Contoh ketika istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aisyah, yang bernama Hafsah, yang dimana terjadi sebuah pertikaian. Ini adalah sebuah hal yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tabassama, tersenyum setiap masalah yang terjadi. Dan tentunya ada sebuah cerita yang luar biasa dahsyat. Ketika di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah keributan, sampai-sampai sahabat mendengar dari luar atau di sebelahnya, yakni di Masjid Nabawi. Ada apa nih, rumah Rasulullah ribut-ribut? Ternyata suara siapa? Ternyata itu kayak suara Hafsah. Suara siapa lagi? Ternyata itu sepertinya suara Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetuk pintu rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi di rumahmu?" Maka Sayyidina Hafsah dan Sayyidatuna Aisyah masuk lari ke dalam rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, ya kan, ke dalam kamarnya, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke dalam rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendengar sebuah keributan yang dahsyat, yang hebat. Apa yang terjadi? Suara siapa itu yang berani memaki utusannya Allah, Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dengan senyum Rasulullah berkata, "Sungguhnya istriku yang teriak-teriak tadi." Siapa? Hafsah dan Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung meneriaki Hafsah dan Aisyah dengan kalimat, "Wahai Hafsah," anaknya Sayyidina Umar itu anaknya sendiri, ya kan? "Wahai Aisyah, kenapa engkau maki Nabi Muhammad? Kenapa engkau maki Rasulullah? Kenapa engkau mendengar suaraku takut langsung kabur? Tapi kenapa dengan Nabi Muhammad engkau berani? Engkau marah-marah?" Apa jawaban dia di dalam dengan sepakat atau serentak dia jawab, "Engkau adalah laki-laki yang kasar sehingga kami takut kepadamu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah laki-laki yang lembut. Sehingga apa? Sehingga Sayyidatuna Hafsah dan Aisyah berani berkata-kata seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah sebuah hal yang dimana istri harus paham. Istrinya Rasulullah berani berbuat seperti itu kepada Nabi Muhammad. Tapi akhirnya dibawa senyum, dibawa baik, makin lama hatinya semakin lembut dan semakin baik. Begitupun kita di rumah, ibu-ibu paham nih.
Kalau suaminya udah lembutin, berkatalah baik. Dengan kalimat-kalimat yang baik. Dengan kata-kata yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in karaha minha khuluqan radiya minha akhar. Bahwasanya janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika pria tidak menyukai suatu akhlak daripada wanita tersebut, maka hendaklah dia melihat sisi yang diridhoinya dari sisi yang baiknya tersebut. Lihat perkataannya, perbuatannya, perilakunya, kata-katanya. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Bertukar pikiran dengan tukar pikiran yang baik. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan dialog yang baik kepada istri-istrinya, menjadi dialog yang sangat baik. Awalnya mungkin keras, lama-lama lembut. Kalau misalkan suatu saat kita terjadi sebuah keributan dalam rumah tangga kita, lihat siapanya yang marah nih. Oh ternyata istri yang marah. Kita diam dulu, tenangin. Suami yang marah, istrinya tenangin. Suasananya lagi enak, udah makan, udah minum, atau udah duduknya tenang, bahas lagi pelan-pelan. Dengan berharap dibukakan jalan keluarnya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, cinta dan kasih sayang di dalamnya, yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, berharap ya Allah, jadikanlah kehidupan kita, keluarga kita, dan penonton di rumah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Masya ya Allah. Rabbal Alamin. Makasih banyak Bib. Jazakallah khair. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya dari tadi kita sedang membahas tentang tips ketika sedang kesal sama suami. Tapi di Ustadz Maulana sebentar. sih? Ada tips juga sebenarnya ya. Ah. Kalau seandainya istri lagi kesal sama suaminya, berdonasi harusnya. Oh ya. iya juga Bisa jadi ya, begitu bisa ya. jadi. Karena kita harus melihat orang-orang di sekitar kita, jangan berdiam diri. Karena alhamdulillahirabbil CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan caranya apa? Men-scan QRIS atau Kris CT Arsa Foundation ya Ustadz ya. Yang ada di bawah ini nih. Biasanya di sini nih adanya nih. Nah benar nih. Ya deket Habib ini dia ya. Nah tuh ya. Jamaah yang di rumah ya. Jangan sampai lupa. Ini di bulan Ramadan ini. Sebanyak-banyak mungkin berdonasi. Karena pahalanya donasi itu dilipat gandakan. Masya Allah. Jelas, that's right. Dan ini tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran. Apalagi memutus mata rantai kemiskinan. Betul. Dengan cara apa? Dengan memberikan kesehatan dan pendidikan. Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.